warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eli Rahmanisi dari jurusan Tadis Biologi semester 3 kelas C. Perkenalkan, nama saya Reha Rizky Tamami dari Tadis Biologi 3C yang bernim 2381060079. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ratu Vera dari Tadis Biologi C semester 3. Perkenalkan, nama saya Rizka Farihatullah Anggi, kelas C dengan NIM 238106600081 dari jurusan Tadis Biologi. Halo teman-teman, hari ini kami akan membahas tentang pengembangan keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Nah, di zaman sekarang, dunia terus-menerus berkembang dengan sangat cepat karena teknologi dan globalisasinya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pada zaman ini. Keterampilan abad ke-21 merupakan kumpulan kemampuan yang sangat penting bagi para peserta didik untuk menghadapi tantangan global yang terus-menerus berkembang pesat. Di era modern ini, perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi terjadi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Keterampilan ini dikenal dengan istilah 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Dilanjut, pembahasan yang pertama yaitu ada critical thinking, atau yang biasa disebut dengan berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta serta logika. Peserta didik yang memiliki kemampuan ini dapat memecahkan masalah secara efektif dan tidak hanya menerima informasi begitu saja tanpa mempertanyakannya. Contohnya, dalam pembelajaran, guru dapat memberikan studi kasus yang memerlukan analisis mendalam sehingga siswa terbiasa berpikir kritis untuk menemukan solusi terbaik. Nah, keterampilan ini membantu siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Menurut John Dewey, berpikir kritis adalah proses aktif, gigih, dan cermat dalam mempertimbangkan keyakinan atau pengetahuan yang diterima, di mana terdapat beberapa proses, yaitu identification, observation, analysis, evaluation, reflection, inference, and decision. Sini saya akan menjelaskan kreativitas di dalam abad ke-21. Jadi kreativitas adalah salah satu keterampilan abad 21 yang sangat penting dan berperan besar dalam membantu siswa menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kreativitas bukan hanya tentang kemampuan menghasilkan karya seni, akan tetapi juga tentang cara berpikir inovatif dan solusi yang unik dalam menyelesaikan masalah. Dalam dunia yang terus berkembang pesat, individu yang kreatif itu memiliki keunggulan dalam menciptakan terobosan baru, baik di bidang teknologi, bisnis, sains, maupun kehidupan sehari-hari. Kreativitas ini mungkin siswa berkemungkinan siswa untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang tidak pikirkan oleh orang lain gitu. Jadi siswa yang kreatif tuh cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan berani mencoba akan hal-hal baru gitu. Seperti mereka tidak takut gagal karena memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar misalnya gitu. Dalam pelajaran sains, ketika kita eksperimen tidak berjalan sesuai harapan, siswa yang kreatif itu akan mencoba metode lain atau memodifikasi alat dan bahan yang akan digunakan gitu. Proses ini akan tidak hanya melatih ketekunan, akan tapi juga membiasakan siswa untuk terus berpikir dan berinovasi. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi merupakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, keterampilan ini sangat penting di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.
Peserta didik perlu belajar bagaimana menghargai perbedaan, berbagai tanggung jawab, dan bekerja dalam tim secara harmonis. Guru dapat melatih kolaborasi melalui diskusi kelompok, permainan tim, atau proyek bersama. Dengan kolaborasi, siswa tidak hanya belajar tentang materi pelajaran, tetapi juga nilai-nilai sosial seperti toleransi, empati, dan kerjasama. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk melatih keterampilan kolaborasi di dalam kelas. Di antaranya ada diskusi kelompok. Dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, guru dapat mendorong siswa untuk berbagi pendapat dan mengembangkan pemikiran kritis. Misalnya, siswa dapat diminta untuk mendiskusikan dampak perubahan iklim dan mencari solusi bersama. Adapun dilakukan juga proyek bersama, di mana siswa harus merencanakan, meneliti, dan menyajikan hasil kerja mereka bersama-sama dalam sebuah kelompok. Misalnya, mereka dapat bekerja dalam kelompok untuk menciptakan presentasi tentang sejarah budaya lokal. Ini tidak hanya melatih kolaborasi, tetapi juga memberi siswa kesempatan untuk belajar dari suatu sama lain. Ketika siswa terlibat dalam aktivitas kolaborasi, mereka tidak hanya belajar tentang materi pelajaran, tetapi juga nilai-nilai sosial yang penting. Nah, diantaranya ada toleransi, di mana dalam sebuah tim, siswa seringkali dihadapkan pada berbagai pandangan dan latar belakang. Belajar untuk menghargai perbedaan ini mengajarkan mereka untuk bersikap toleran dan terbuka terhadap ide-ide. Selanjutnya yang keempat yaitu ada communication atau komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas dan efektif baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, komunikasi juga mencangkup kemampuan mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain di era globalisasi. Kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bahasa juga menjadi nilai tambah dalam proses pembelajaran guru yang dapat penegasan keterampilan ini melalui debat, presentasi, atau penulisan esai. Dengan komunikasi yang baik, peserta didik yang baik akan percaya diri menyampaikan gagasan mereka dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, pentingnya pengembangan keterampilan pada abad 21. Pengembangan keterampilan abad 21 tidak hanya membantu peserta didik menghadapi dunia kerja yang kompleks, tetapi juga membentuk karakter yang lebih adiktif dan resilient. Keterampilan ini juga relevan untuk menghadapi tantangan masa depan seperti teknologi yang semakin maju, pembahasan sosial, dan kompleksitas global. Oleh karena itu, peran pendidik sangat penting untuk menciptakan lingkungan pelajar yang mendukung mengembangkan keterampilan ini, baik melalui metode pembelajaran yang aktif, pemanfaatan teknologi, mampu menguatkan karakter. Dengan ini, fokus pada pengembangan keterampilan abad 21, peserta didik tidak hanya bisa menjadi individu yang sukses secara profesional, tetapi juga kemampuan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat ini adalah investasi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing global.